Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagian yang terakhir, yang ketiga dari materi fokus atau banyak bisnis. Pilih yang mana? Yang benar yang mana? Oke, sebelum ke sana, termasuk juga bagaimana caranya, itu ada tips dulu. Beberapa tips, bukan satu-satunya tips ya, tapi beberapa tips ini nanti silahkan perkaya sendiri teman-teman ya. Bagaimana kemudian kita lebih mudah fokus. Karena pengusaha itu kan, pengusaha itu ya gitu deh gitu ya. Banyak yang kreatif luar biasa gitu. Nah, makanya dia jadi pengusaha. Tapi akhirnya kadang-kadang jadi nggak fokus. Bisnis kamu apa? Apa ya? Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Palu gada gitu ya. Nah, tips pertama adalah bikin atau buat jadi konkret. Oke. Tips pertama, buat jadi konkret. Apa? Dari mulai kita punya big dreams, mimpi yang besar. Kita punya big goals. Goals wah, yang besar. Nah, jadi ketika kemudian kita punya big dreams, punya big goal gitu ya, mimpi besar itu gitu ya, tujuan yang sangat besar itu, maka kita mesti paham tujuan utama dari dreams kita itu apa. Kayak kalau perang. Kalau perang itu tujuan utamanya apa sih? Nah, kalau di luar sana tujuan utama perang itu ya menang. Nah, strategi segala macam. Tapi kalau kita muslim, mukmin, itu tujuan utama perang itu pasti menang. Gitu. Kenapa pasti menang? Tapi kok bisa kalah atau bisa terbunuh misalkan. Nah itu, kalau niatnya benar, lillahi ta'ala, mau dia beneran menang, mau dia kemudian harus menemui kematian, dia tetap menang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisnis itu goalnya apa? Lagi-lagi sederhanakan, jangan terlalu rumit pemikiran kita. Goal utama dari bisnis itu kita ingin bahagia, ingin dapat kebaikan. Kebaikan dalam bisnis itu apa? Untung, dapat dapat return, dapat kayak jualan. Jualan itu kan, dagang itu adalah model bisnis yang paling sederhana. Kita punya sesuatu, modal belinya berapa, kita jual dapat lebihan. Nah, bisnis kan tujuan utamanya itu. Nah, maka ketika kita sudah paham itu, semua drive-nya harus kita siapkan untuk mengarah ke sana. Apa yang berikutnya? Nah, dari membuat menjadi konkret setelah kita mulai dengan big dream tadi, kita ingin mati husnul khotimah, ingin masuk surga, itu kan big dream kita. Kita tarik ke bisnis kita, berarti bisnis kita ingin menjadi kendaraan untuk bisa sedekah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya misalkan. Karena ingin mendapatkan ridho Allah dengan sedekah tersebut. Nah, maka supaya bisa sedekah seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, maka bisnis itu harus menghasilkan cuan gitu ya, yang besar, yang baik gitu. Nah, uraikan tahapan berikutnya adalah dengan kemudian dalam puzzle-puzzle yang namanya itu strategi. Untuk perang itu kita menang, maka kita memilih strategi. Kita coba bagaimana ketika Khalid bin Walid itu pada saat kemudian 3 jenderal itu sudah menemui syahid. Jadi kebayangkan 3.000 sekian teman-teman. 3.000 sekian itu perang Mu'tah ya kalau tidak salah ya. 3.000 sekian menghadapi sekitar 200.000 pasukan. Yang 100.000-nya dari 200.000 adalah pasukan Romawi yang sangat terlatih luar biasa. Secara logika akal sehat, impossible lah gitu ya. Kalau ada film kekinian Mission Impossible gitu, itu masih dibandingkan dengan fakta sejarah yang kita bisa baca, 3.000-an pasukan melawan 200.000, 100.000-nya terlatih. Makanya 3 jenderal kaum muslimin, pasukan muslim pada saat itu gugur, lalu disepakati sesuai dengan amanah Nabi lewat musyawarah, diangkatlah Khalid bin Walid. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid untuk mencapai kemenangan tadi? Kemenangan tujuan utama perang. Khalid bin Walid kemudian mengganti strategi. Tidak sekedar melanjutkan tapi kemudian berpikir dan mengganti strategi. Mereka yang di sayap kanan ditukar di sayap kiri. Mereka yang kemudian di depan ditukar ke belakang.
Jadi diputar seperti itu. Kemudian pasukan dibagi dalam sekian layer. Di bagian belakangnya itu ada pasukan yang kemudian datang dengan membawa ranting-ranting pohon belukar begitu gitu. Sehingga seolah-olah udah gitu disemir lagi, rapih lagi, dijahit lagi bajunya. Jadi seolah-olah pasukan begitu besoknya bertempur lagi, ini pasukan baru. Udah gitu dari belakang kelihatan kayak bala bantuan besar. Padahal itu adalah kuda-kuda yang ditarik kemudian membawa ranting-ranting itu. Sehingga menghasilkan debu seolah-olah kayak banyak pasukan datang. Mentalnya yang jatuh. 200.000 itu mentalnya jatuh. Udah mentalnya jatuh, udah deh. Wah gitu sampai kocar-kacir segala macam dan kemenangan diraih oleh pasukan musuh. Itu strategi. Nah, tahapan-tahapannya itu prosesnya itu dibuat dalam bentuk apa? Program terjemahan dari strategi kemudian menjadi program yang terbagi-bagi. Ini bagiannya dikerjakan di sini, bagian ini tugasnya bagian ini dan seterusnya dan seterusnya. Lalu nah, setiap stepnya setelah program dan stepnya itu disiapkan maka tenagai. Menjalankannya itu tenagai. Taruh motivasi kita, tenaga kita, perhatian kita, fokus kita, tenagai dengan sepenuhnya, dengan sebaik-baiknya. Wa qul i'malu, kerjakan dengan yang terbaik. Dengan amal-amal yang terbaik, karena itu akan berbalik kepada kita sendiri. Nah, tidak kemudian istijal, lompat-lompat, dia tetap secara bertahap. Yang pertama yaitu konkretkan. Yang kedua realistis. Teman-teman, realistis. Lihat dari sudut pandang, berbagai sudut pandang, realistis. Jangan kemudian kita mimpi besar tapi kemudian juga hayal doang. Kenapa? Karena langkah-langkahnya tidak realistis. Nah, realistis ini tetap dibalut dengan optimisme, kemudian dengan kesabaran dan kita bersyukur dengan semua yang ada. Kita tidak memaksakan diri, modalnya segini. Enggak memaksakan diri, itu yang saya alami teman-teman. Ketika kami ini mau berbisnis, pengen punya pabrik, lalu kami lompat, belum saatnya punya pabrik. Enggak realistis, istijal. Nah, kemudian dalam proses itu kami goyah, gitu ya, tergoda untuk memakai dana riba, nauzubillah dengan alasan darurat. Jadi dan kemudian tidak fokus gitu dalam menjalankannya, enggak realistis gitu. Karena pengen ini, jadi karena bebannya tiba-tiba dilompatkan menjadi ada beban cicilan bank yang sangat gede gitu. Akhirnya apa? Akhirnya memaksakan tim dengan bikin berbagai bisnis yang nggak realistis langkah-langkahnya. Jadi malah bukannya untung malah buntung. Jadi kayak punai di tangan yang tadinya mestinya bisa diurus dengan baik-baik gitu. Karena ingin burung terbang dilepas ini gitu ya. Itu juga nggak kena karena nggak realistis. Nah, yang ketiga adalah konsisten, istiqomah. Jadi ini ada kalimat yang keren nih dari entrepreneur.com, penelitian Harvard yang dilakukan oleh Teresa Amabile menunjukkan bahwa motivator yang bekerja paling kuat adalah kemajuan kecil setiap hari. Wow. Jadi ada selebrasi syukur yang terlihat karena ada kemajuan kecil tiap hari. Kata dia, kamu bisa membuat momentum itu untuk membuat pencapaian-pencapaian kecil setiap hari. Dan ketika kemajuan kecil terjadi, ada kecenderungan untuk semakin ingin mengarah pada tujuan utama. Bahkan game di gadget aja, kalau kita lihat para game-game itu kan memang dibikin begitu. Naik level, bikin ketagihan. Terus endorfin, hormon kebahagiaan juga naik. Nah itu sama lah. Bagaimana kemudian kita itu juga kemudian membuat kemajuan yang itu capaian-capaian itu kemudian kita syukuri gitu ya. Karena kita jadi bisa melakukan selebrasi itu. Dan itu juga sesuai dengan apa yang Allah bilang. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi tapi harus disyukuri. Kalau nggak bahaya. Jadi selebrasi itu bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ternyata saya bisa. Terus jalan lagi. Alhamdulillah ternyata saya bisa. Jalan lagi. Ya Allah terima kasih saya bisa. Saya bisa. Capaian demi capaian terus. Bukan saya ingin sini ya Allah. Nggak nyampe. Gawal gitu. Jatuh.
celaka, luka, dan seterusnya. Yang keempat, kita memaknai prosesnya. Ada perjalanan proses yang kita maknai. Kita ya maknai gitu. Ini kita sedang ibadah loh, proses loh. Kita tidak harus hasil loh. Ya hasil itu bukan urusan kita tapi urusan Allah loh teman-teman. Maka ketika kita tahu itu kita tenang. Karena apa? Karena yang namanya pikiran itu nanti kalau gimana kalau gagal kamu nanti diejek lagi loh. Oh kamu dicaci maki, oh kamu diomongin orang, oh ya gimana ya, wah ayo maju mundur, perang aja di kepala. Maknai prosesnya bahwa ketika kita tahu bahwa hakikatnya kita itu berusaha berdoa, hasil itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa prosesnya kita tetapkan dalam bentuk target yang kemudian kita jadikan doa, kapasitas diri kita siapkan, kita tingkatkan juga supaya kita bisa mengerti setiap prosesnya dan mengantarkan mengawal proses itu dengan benar. Kerjakan dengan benar sejak awal dan terus benar. Sudah berusaha benar aja kita suka salah. Lalu caranya yang sudah terbukti dipertahankan, diperbesar, ditingkatkan. Yang salah diperbaiki, evaluasi, ganti. Terbukti nih, cepet, standarkan, tingkatkan lagi gimana caranya, naikkan lagi seperti itu. Kemudian apa dalam proses itu sendiri? Kreatif kita menemukan cara-cara yang lebih baik, yang baru, yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Kemudian juga berdoa kepada Allah untuk dipertemukan olehnya dengan pengungkit-pengungkit yang Allah izinkan itu menaikkan seluruh kapasitas yang kita sedang jalankan. Entah personal, entah tim, entah cara, entah jejaring, entah apapun itu. Minta sama Allah. Lalu apa? Ya tadi. Syukur itu perlu kita nyatakan, ya Allah terima kasih. Ya Allah teman-teman makasih ya. Masya Allah gitu. Nah yang kelima yang terakhir dalam proses tipsnya ini adalah kita harus bahagia. Gak boleh baperan, bahagia teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak bahagia, masalah itu tetap datang. Kita nggak bahagia, baperan, tantangan itu tetap ada. Nggak bahagia, baperan, orang nyinyir tetap ada. Nggak mungkin kita sempurna. Kita hanya harus memilih dan melakukan setelah menetapkan pilihan. Ketika salah perbaiki aja, nggak perlu baper. Ketika benar nggak perlu jadi tinggi hati, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Nah bahagia ini dimiliki oleh mereka yang memahami hakikat, tauhid. Apa? Semua sudah menjadi ketetapan pada saat terjadi. Apa? Semua masih bisa kita kejar, kita upayakan pada saat belum menjadi ketetapan Allah. Maka kita happy aja jalaninya. Sebagaimana firman Allah, Rabbun Allah, mereka yang mengatakan Rabbnya adalah Allah. Rabbun Allah, thumma istaqomu. Kemudian mereka istiqomah dengan janjinya dia sebagai Rabb, sebagai hamba dari Rabbnya. Dia istiqomah sebagai hamba terhadap Rabbnya. Thumma istaqomu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia tidak ada, akan Allah hadirkan malaikat-malaikat yang banyak yang mendoakan dia. Allah takhafu wa la tahzanu. Dia tidak akan khauf, tidak akan merasa takut. Wa la tahzanu, dia tidak bersedih hati. Mau dinyinyirin, mau segala macam, enggak ada masalah. Karena dia tahu dia hanya harus berusaha lakukan yang terbaik, doa, udah selesai. Bahkan dia menjadi orang yang penuh optimisme. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan tujuan utamanya surga. Dia lakukan semua dengan cara yang terbaik itu bukan untuk dapat pujian manusia. Dia lakukan semua yang terbaik tapi kemudian ketika diizinkan ada salah-salah itu bukan dia harus terhindar dari caci maki atau dari nyinyiran orang. Dia lakukan itu karena dia tahu itu adalah bagian dari kehambaan dia kepada Rabb-nya. Untuk mencapai ridho Allah agar Allah izinkan masuk surganya. Jadi paham tujuan, paham bahwa dia sedang menuju untuk mendapatkan ridho Allah. Dan dia paham prosesnya, bahwa setiap prosesnya dia fokus kepada kebaikan, melakukan yang terbaik, kebermanfaatan. Dia juga tahu bahwa ujung-ujungnya adalah semua itu diharapkan menjadi tabungan amal solih. Tabungan kebaikan yang kemudian hanya Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman saja yang diharapkan menjadi penilainya. Dan dia juga paham bahwa apapun bentuk hasilnya, dia selalu menang dalam setiap prosesnya.
Karena dia tahu betul bahwa yang dinilai oleh Allah dan Rasulnya dan orang beriman itu adalah proses, bukan hasil. Hasil boleh meleset. Hasil boleh salah menurut ilmu manusia. Tapi dia tidak akan pernah salah menurut Allah Subhanahu wa taala manakala kita niatnya benar, ikhtiarnya benar, doa selalu minta ridho Allah, kita minta selalu dijaganya, maka insya Allah itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal soleh, kemenangan yang kita nanti-nantikan. Di surat Al-Qasas, surat 28 ayat 55, bagaimana kemudian kita itu tenang dalam menghadapi perjalanan ini. Allah mengatakan begini artinya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu. Kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Itu rumusnya. Jadi ketika ada yang nyinyirun ya, kaum nyinyirun gitu, kaum hasadun segala macam itu, biarin aja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ketika kita benar-benar serius karena Allah, ikhtiar yang terbaik kita lakukan secara baik, secara profesional, kita amanah, kita jujur, kita benar-benar istiqomah dengan cara-cara baik itu. Nah, terus sekarang gimana? Penutup, teman-teman. Apa yang kemudian kita lakukan adalah ketika kita sudah punya satu yang itu baik, kemudian bahkan bisa tersistemkan dengan baik, maka boleh nggak kita punya bisnis yang lain? Saya jawab, boleh. Ketika apa? Amanah yang satu ini memang benar-benar sudah terlihat hasil baiknya, tumbuhnya sudah clear, bahkan sudah mulai bisa dititipkan kepada teman-teman untuk jalani daily-nya. Kita sebagai owner itu ngontrol saja. Boleh nggak kemudian kita setelah itu kita lakukan itu punya bisnis yang lain? Boleh. Mengapa? Karena izin Allah kita sudah tahu rasanya, caranya, modelingnya, setidaknya secara ikhtiar, model bisnis yang kemudian membawa hasil benar-benar membawa kebaikan. Sehingga experience itu bisa kita uji cobakan kembali, ikhtiarkan kembali di bisnis lain. Nah, tipsnya gimana supaya itu juga menjadi kebaikan yang baru, bukan menjadi madorot. Lagi-lagi, nggak boleh kita ambil bisnis yang resikonya nggak bisa kita tanggung. Karena melawan fitrah dan melawan apa yang kata Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contohnya gini, kami pernah biasa sama rekanan itu, dia suka order pesan mushaf Quran, itu sekian ratus juta, kadang 1 miliar atau lebih dari itu. Sudah jadi pelanggan kami. Terus dia bilang, suatu saat temennya menjadi kepala daerah. Wah, lalu dia bilang, ayo saya mau ajukan nih project sampai dengan untuk pengadaan mushaf Quran 200 miliar. Tapi seperti biasa, tolong itu disiapin dulu sama Syamil, lalu kemudian nanti dibayarnya setelah cair dari pemerintah, dari government. Pada saat ordernya itu ratusan juta atau 1 miliar sekian, itu oke, cara-cara dia order kemudian karena sudah beberapa kali jadi rekanan, dan dia selalu bayar, oke. Tapi begitu 200 miliar, kalau tergiur dengan angkanya, wah cuan-cuan gitu ya, 200 miliar. Tapi saya dan teman-teman tahu diri, enggak, ini bukan kapasitasnya Syamil. Kalau kemudian ada apa-apa, tiba-tiba qadarullah tidak cair pembayaran dari entah itu government atau apapun, kita mau ngapain? Dari mana kita? Udah mah untuk awalnya 200 miliar modalnya kita berarti harus pinjam dari entah dari mana. Gitu. Kemudian kalau ada apa-apa kita mau gimana? Itu resiko yang tidak bisa kita tangani. Maka prospek kayak gitu tidak diambil karena terlalu berisiko. Nah, ada istilahnya kalau mau bisnis baru, namanya belajar baru pengen punya keranjang baru, namanya low hanging fruit. Jadi low hanging fruit kayak artinya lah gitu. Jadi fruit, buah-buahan yang dia metiknya itu kita nggak perlu manjat. Nah, cukup berdiri aja atau pakai tangga pendek aja bisa metik sendiri. Low hanging fruit. Jadi cobalah di bisnis, kan sudah punya track record yang bagus tadi satu kan.
Nah, maka cobalah di bisnis yang secara resiko menurut pengalaman yang kita miliki, resikonya rendah. Potensinya, cuannya ada, kebaikannya ada, resikonya rendah. Nah, meskipun mungkin kecil marginnya nggak apa-apa, atau sederhana bisnisnya nggak apa-apa. Itu kan latihan pengen punya keranjang yang baru. Nah, itu tipsnya, caranya. Jadi boleh dong bisnis yang tidak hanya satu, boleh. Yang penting itu sama-sama bahwa semua bisnis itu harus menjadi kebaikan dan wasilah tadi. Wasilah mendapatkan ridho Allahnya. Jadi jangan sampai sudah punya satu yang bagus dihancurkan gara-gara kita rakus ataupun juga tidak fokus dalam kebaikan yang kita create, yang kita bangun di bisnis baru yang kita jalankan atau yang kita buat itu. Nah, jadi intinya mah bagus, mau nambah lagi silahkan dan seterusnya. Maka ada orang kapasitas yang kemudian memang satu bisnis tapi besar sekali, tapi ada juga orang yang kemudian mempunyai banyak bisnis dan besar sekali. Yang penting sama hasilnya gitu. Satu bisnis besar sekali, kebaikannya juga banyak sekali, kemaslahatannya banyak sekali, atau banyak bisnis juga baik sekali, besar sekali, kemaslahatannya juga banyak sekali. Mau satu bisnis, fokus, mau banyak bisnis, fokus. Sama-sama fokus untuk ridho Allah. Insya Allah manapun dengan tips tadi, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. 3 bagian dari fokus, satu bisnis atau banyak bisnis, insya Allah sudah dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.